Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalisa Dina Wibowo dari kelas X IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai revolusi Amerika yang terjadi pada tahun 1765 sampai 1783. Pada dasarnya benua Amerika sendiri ini ditemukan oleh Christopher Columbus. Revolusi ini juga dikenal sebagai perang kemerdekaan antara Inggris dengan Amerika. Dan pada tahun 1763 Inggris menang pada perang melawan Prancis. Ada pula hal-hal yang melatar belakangi mendukung terjadinya revolusi Amerika ini, dan juga tentunya pengaruh-pengaruh dari revolusi Amerika ini yang mana juga berpengaruh ke Indonesia, bagi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa saja hal yang melatar belakangi Amerika terjadinya revolusi Amerika. Yang pertama adalah perebutan wilayah, di mana setelah kedatangan Columbus, banyak orang Spanyol dan Portugis yang juga datang ke wilayah Amerika untuk mendapatkan wilayah jajahan bagi mereka. Lalu terjadinya perang 7 tahun antara Inggris dengan Prancis yang berlangsung pada tahun 1756 sampai 1763. Hal tersebut disebabkan karena Inggris yang masih ingin memperluas daerah kekuasaannya hingga pada akhirnya melanggar batas wilayah jajahan Prancis yang padahal memang pada saat itu wilayah jajahan sudah terbagi antara Inggris dan Prancis. Karena hal tersebutlah memicu terjadinya perang 7 tahun itu. Selanjutnya terdapat juga landasan pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh rakyat Amerika sehingga mereka ingin menjadikan Amerika menjadi negara yang merdeka. Yang pertama adalah karena mereka memiliki paham kebebasan dalam perdagangan atau perekonomian, di mana rakyat Amerika tidak ingin Inggris ikut campur tangan dalam persoalan ekonomi. Yang mana hal tersebut bertentangan dengan kehendak Inggris yang memerintahkan rakyat Amerika untuk hanya menjual dan membeli barang kepada Inggris saja. Dan yang kedua adalah paham kebebasan politik. Paham ini tentunya bertentangan dengan Inggris yang menganggap bahwa koloni adalah jajahannya. Faktor inilah juga yang menyebabkan Amerika Serikat menjunjung tinggi nilai HAM dalam konstitusinya. Lalu kita masuk ke dalam faktor-faktor pendukung yang mendorong terjadinya peristiwa revolusi ini. Terdapat 4 hal utama yang menjadi faktor pendukung, yakni sikap represif pemerintah Inggris terhadap Amerika, lalu ketidakpuasan Amerika terhadap kebijakan Inggris di wilayah koloni Amerika Serikat ini karena banyaknya perbedaan paham. Lalu ada penerapan pajak yang merugikan dan sangat amat menyengsarakan rakyat-rakyat Amerika. Dan yang terakhir adalah masuknya paham liberalisme dari John Locke ini. Selain itu terdapat pula peraturan-peraturan yang berlaku di masa revolusi Amerika ini, yaitu yang pertama adalah Townshend Act, di mana peraturan ini merupakan undang-undang yang memberlakukan pajak untuk teh, gelas, kertas, dan lain-lainnya ke daerah koloni. Lalu ada Stamp Act, di mana peraturan ini memberlakukan pajak barang-barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah. Lalu Sugar Act, pajak impor gula bagi kaum koloni Amerika. Dan yang terakhir adalah Currency Act, di mana peraturan ini melarang kaum daerah koloni untuk memproduksi uang sendiri. Lalu terdapat pula peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa revolusi Amerika ini, di mana peristiwa-peristiwa inilah yang juga mendukung tercetusnya revolusi di Amerika. Peristiwa pertama adalah peristiwa The Boston Tea Party, di mana peristiwa ini merupakan bentuk protes besar pertama rakyat Amerika terhadap Inggris karena kebijakan pajak yang membuat sengsara. Bentuk protes yang dilakukan oleh rakyat Amerika adalah dengan membuang peti teh yang diimpor oleh perusahaan Inggris atau British East India Company. Lalu dilanjutkan dengan deklarasi kemerdekaan, di mana Amerika menyatakan bahwa dirinya merdeka. Dan peristiwa penting terakhir adalah Perjanjian Paris, di mana pada perjanjian ini Inggris menyerah dan perjanjian perdamaian ini diselenggarakan di Paris. Dengan isinya yang berisi Inggris mengakui kemerdekaan Amerika Serikat. Dan di akhir ini kita akan membahas mengenai apa saja sih pengaruh-pengaruh dari revolusi Amerika, baik bagi dunia, negara lain maupun
Indonesia sendiri. Yang pertama-tama adalah munculnya paham hak asasi manusia karena rakyat-rakyat Amerika ini sangat amat menjunjung tinggi nilai HAM. Lalu semangat untuk merdeka. Pengaruh ini juga sangat berpengaruh bagi Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Begitupun dengan negara-negara lain yang masih dijajah. Dan yang terakhir adalah munculnya paham liberalisme di dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.